Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Ahmad Bawaji dari kelas BK R4A NPM 2018-01-5048. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian 3, yaitu ada layanan konsultasi. Dan layanan konsultasi yang pertama yaitu ada A, deskripsi umum. Yaitu layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang pelanggan yang disebut konsulti, yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pada pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perseorangan dalam format tatap muka antara konselor dan konseli. Selanjutnya B, yaitu tujuan. Tujuan terbagi dua, yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum, yaitu konsultasi bertujuan agar konsultan mampu mengungkapkan kemampuannya dan menangani kondisi dan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam hal ini mempunyai hubungan yang cukup berat dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak itu sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Yang kedua yaitu ada tujuan khusus, yaitu kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan untuk dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana permasalahan dengan pihak ketiga, dan melakukan sesuatu sebagai bentuk langsung dari hasil konsultan terhadap pihak ketiga, bermaksud mengentaskan masalah yang dialami dengan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada C, komponen, yaitu proses layanan konsultasi melibatkan 3 proses selanjutnya yaitu C, yaitu proses layanan konsultasi melibatkan 3 orang, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Di sini yang pertama konselor, yaitu sebagai tenaga ahli yang memiliki kewenangan melakukan layanan pada bidang tugas pekerjaannya. Dan konselor melakukan berbagai jenis layanan konseling, mempraktikkan teknik-teknik yang secara simultan melaksanakan juga prinsip dan asas-asas konseling, serta melakukan kegiatan pendukung konseling. Dan selanjutnya yaitu ada konsulti. Konsulti yaitu individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan kepada pihak ketiga dengan diberinya bantuan menangani situasi terhadap masalah yang terkait dengan pihak ketiga tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada pihak ketiga, yaitu individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Dan pihak ketiga ini dilibatkan dalam kondisi terkait langsung dengan konsulti yang menangani permasalahan, dan dimaksudkan tanpa adanya individu ketiga yang spesifik, maka kegiatan itu dianggap tidak ada dan layanan konsultasi tidak selayaknya diselenggarakan. Contohnya yaitu ada seorang guru yang mengalami masalah. Contohnya yaitu kurang percaya diri terhadap muridnya, sehingga siswa yang ada di kelas tidak mampu untuk mengikuti pelajarannya. Dan selanjutnya itu ada asas. Asas terdiri dari 3 menurut Munro, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan pengambilan keputusan. Dari ketiga asas tersebut, yang pertama yaitu ada kerahasiaan, yaitu merahasiakan segala masalah yang diceritakan kepada konselor. Selanjutnya yaitu ada mengumumkakan dan mendiskusikan berbagai hal, baik berkenaan dengan konsulti maupun permasalahan pada pihak ketiga untuk suksesnya proses konsultasi, yaitu dimaksudkan untuk terbuka untuk mengumumkakan masalah yang dihadapinya dalam asas keterbukaan. Dan selanjutnya yaitu ada asas pengambilan keputusan. Di sini
konsulti diberi kebebasan sepenuhnya untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan sendiri. Namun demikian, terhadap keputusan tersebut, konsultan tidak boleh sementara menyatakan bagus, tapi itu keputusan yang tepat dan atau lain sebagainya jawabannya. Selanjutnya yaitu ada kemandirian. Dimaksudkan untuk klien menjadi benar-benar mandiri dengan keputusannya itu. Dan untuk menjadi mandiri, maka dibutuhkan tahap-tahapnya. Yang pertama ada A, memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Maksudnya yaitu adalah melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsultasi atau konseling, tahap ini dapat dicapai. Yang selanjutnya yaitu ada B, memahami dan menerima lingkungan secara objektif dan positif dan dinamis. Secara objektif dan dinamis, yaitu terselenggaranya dalam proses konsultasi atau konseling. Tahap ini dicapai dalam konsultasi, termasuk lingkungan adalah pihak ketiga dari permasalahan serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada mengambil keputusan secara positif dan tepat, yaitu mengambil keputusan secara positif dan tepat dalam keputusan yang dimaksud, yaitu hendak dilakukan terhadap pihak ketiga dan permasalahannya itu. Jadi mengambil keputusan secara tepat gitu, tanpa ada bertele-tele. Dan selanjutnya yaitu ada mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Jadi yaitu mampu melaksanakan keputusannya itu, keputusan dengan tanggung jawab dan siap menerima risiko yang akan dilaksanakannya. Selanjutnya yaitu ada mewujudkan diri sendiri. Di sini yaitu benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain yang dikehendaki untuk memenuhi kebutuhan yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu ada asas-asas yang lain. Di dalam asas-asas yaitu terdapat kekhususan aplikasi dalam layanan konsulti, terfokus pada kondisi diri konsulti dalam kaitannya dengan pihak ketiga beserta permasalahannya. Selanjutnya yaitu ada asas-asas yang lain. Kekhususan aplikasi asas-asas tersebut dalam layanan konseling terfokus pada kondisi diri dan konsulti kaitannya dengan pihak ketiga beserta permasalahannya. Dan asas-asas tersebut yaitu adalah asas kegiatan, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, serta asas tuturi handayani. Selanjutnya yaitu ada pendekatan strategi dan teknik. Yang pertama ada pendekatan pokok, yaitu ada pendekatan yaitu antara konseling perorangan dan konseling konsultasi dan layanan konsultasi adalah bahwa pada konseling perorangan penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor, sedangkan pada konsultasi diberikan kepada konsulti untuk memilih jawaban atas dari apa masalah yang diberinya dengan cara berkonsultasi terlebih dahulu dengan konselor. Selanjutnya yaitu ada apa sih yang perlu dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi. Tidak lain adalah dengan WPKNS, yaitu konsultasi khususnya berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga yang akan nanti ditanganinya. Dan yang pertama ada wawasan, yaitu konsulti perlu memiliki wawasan secara luas tentang pihak ketiga. Liput dari pihak ketiga itu tentang permasalahannya, lingkungannya, dan hal yang terkait dengan permasalahannya. Selanjutnya itu ada pengetahuan. Konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal yang spesifik berkenaan dengan masalahnya tersebut dengan pihak ketiga ini. Itu ada keterampilan, yaitu menangani permasalahan dengan pihak ketiga secara spesifik dan dilakukan dengan sesuai. Yaitu yang selanjutnya ada nilai yaitu perlu dikembangkan pada diri konsulti, meliputi nilai-nilai kemanusiaan,
nilai sosial, moral, antar individu, hubungan dengan lingkungan, nilai hukum, dan lain sebagainya, agar berkenaan dengan permasalahan yang dialami dengan pihak ketiga ini. Dan selanjutnya yaitu ada sikap, bagaimana konsultan menyikapi. Selanjutnya yaitu ada sikap, bagaimana konsultan menyikapi pihak ketiga secara dinamis, dan perlu dikembangkan melalui konsultasi bersama dengan nilai-nilai yang efektif terhadap penanganan masalah. Selanjutnya yaitu ada warna konseling perorangan dan layanan konsultasi, yaitu keseluruhan proses layanan konsultasi dan warna konseling dalam keseluruhan proses konsultasi perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan, atau lebih spesifik, sebelum konsultasi terlebih dahulu dimulai, maka konsultasi sendirilah yang perlu untuk dibenahi. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, yaitu teknik. Teknik terbagi dua, yaitu antara teknik umum dan teknik khusus. Di dalam teknik umum adanya tindakan yang dilakukan oleh konselor atau konsultan terkait dengan teknik-teknik yang dimulai, seperti mengatur posisi duduk, mengadakan perstrukturan, terus ada mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi, serta sampai dengan melakukan penilaian dan laporan. Ada B, yaitu teknik khusus. Teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami, berupa tingkah laku itu sendiri, peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu diadakannya peralihan alih tangan kasus. Selanjutnya yaitu ada penguasaan teknik oleh konsulti, yaitu keterampilan yang perlu dikuasai oleh konsulti dan diterapkan terhadap pihak ketiga pada aplikasi saat alat pendidikan tersebut dengan menggunakan 3M, yaitu mengembang dan mengendalami masalah, yaitu dengan adanya pertanyaan terbuka, dorongan minimal, serta pemberian informasi dan contoh latihan sederhana untuk pemberian nasihat yang tepat. Selanjutnya yaitu ada strategi BNB 3, yaitu mengajak konsulti untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Pada waktu dan tempat ini pelaksanaan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor dan konseli di dalam menentukan waktu pertemuan. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan. Yaitu ada dua, yaitu keterkaitan jenis layanan dan keterkaitan kegiatan mendukung. Di dalam keterkaitan jenis layanan yaitu ada pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung secara 1 atau 2 kali atau lebih. Dan keadaan seperti ini, konselor adalah tenaga profesional yang terlebih dahulu harus menguasai pendekatan dengan teknik-teknik persorangan, termasuk kegiatan mendukung. Dan di keterkaitan pendukung ini ada yang namanya aplikasi implementasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Dan di yang pertama yaitu ada aplikasi implementasi. Aplikasi implementasi sering diperlukan untuk mendalami kondisi pribadi pada pihak ketiga dengan cara meningkatkan dengan contohnya yaitu meningkatkan kemampuan belajar siswa-siswinya, yaitu mengumpulkan data tentang kegiatan belajar siswa, misalnya dengan hasil AUMPTSDL dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada himpunan data. Himpunan data menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi berkaitan dengan data tentang IQ, hasil AUM umum dan AUMPTSDL, hasil belajar, riwayat kesehatan siswa, cita-cita siswa yang diinginkan,
keterangan tentang orang tua siswa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada konferensi kasus. Konferensi kasus yaitu diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan kedudukan atau wewenang yang tidak sama. Keterkaitan konferensi ini dalam layanan konsultasi terletak pada tujuan kasus itu sendiri, yaitu mengenal lebih mendalam kasus yang dibahas dan menggalang komitmen pihak-pihak yang hadir dalam konferensi kasus yang bersama menangani kasus tersebut. Selanjutnya yaitu ada kunjungan rumah, yaitu sejalan dengan tujuan konferensi kasus, yaitu lebih mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dialaminya. Terkait ini yaitu ada orang tua dan keluarga yang berada di rumah si klien tersebut. Selanjutnya yaitu ada tampilan perpustakaan atau tampilan kepustakaan, yaitu diselenggarakannya dengan meminta konsulti untuk membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahan dengan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada alih tangan kasus, yaitu apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan untuk terlibat dalam menanganinya. Dalam ini konsultan harus benar-benar berhati-hati, terlebih apalagi konsulti akan membawa masalah bersifat kriminal atau pidana. Selanjutnya yaitu ada operasional layanan konsultasi, yaitu dilaksanakan secara tertib dan lengkap dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjutnya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada satuan perencanaan dan satuan pengorganisasian, yaitu satuan layanan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga secara garis besar permasalahan. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan, yaitu kegiatan utama layanan konsultasi yaitu menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga, dan mendorong melatih konsulti untuk mampu menangani masalah yang dialami dengan pihak ketiga, memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui strategi BMP3. Konselor meminta konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan cara-cara konseling. Dan selanjutnya yaitu ketiga ada penilaian. Layanan konsultasi perlu dinilai dalam kelima ranahnya, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsulti. Dan layanan konseling perorangan agak berbeda dengan layanan konsultasi, yaitu yang pertama ada penilaian segera atau LAISEG. Dalam layanan konsultasi terdapat pada fokus diri dengan berkenaan dengan ranah akurs di atas. Selanjutnya yaitu ada B, penilaian jangka panjang atau LAIJAPEN. Dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama terhadap respon dan dampak awal dari tindakan konsulti terhadap pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada penilaian jangka panjang, yaitu LAIJAPANG. Perubahan yang terjadi pada pihak ketiga khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awal dibawa oleh konsulti dengan konsultan dan berkonsultasi pada konsultan. Dan terakhir yaitu ada tindak lanjut dan laporan, yaitu mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan. Yang keempat yaitu ada tindak lanjut dan laporan, yaitu untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan kepada pihak ketiga. Laporan berupa laporan pelaksana program memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan konsulti kepada pihak ketiga. Dan laporan ini dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.